Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Tina Febianti SPD selaku guru di SD Arapi Bina Harapan Sumedang sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021 akan melaksanakan ujian kinerja atau UKID praktik pembelajaran di kelas 5 pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 5. Untuk itu, selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu ingin mengecek. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu kehadirannya ya. Hari ini apakah masuk semua? Ataya? Ada. Oke, Quinsa? Ada. Nazira? Ada. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, alangkah baiknya supaya kita mendapatkan keberkahan, keridhaan, supaya pemahaman kita diberi kemudahan oleh kepada Ananda Pipik. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Hayya doaan. Hayya doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kepada materi, seperti biasa kita akan melakukan literasi terlebih dahulu. Silakan untuk dibaca selama 5 menit ya. Baik, terima kasih anak-anak. Cukup ya. Nah, supaya hari ini lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best, yes. Selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Ya, kira-kira mengapa sarapan itu penting? Untuk menambah energi. Pinter, Masya Allah, untuk menambah energi untuk melakukan aktivitas. Apakah organ pencernaan manusia yang kita miliki dengan hewan yang pernah kita pelajari sebelumnya tentang hewan ruminansia, yaitu sapi ya,
Apakah sama? Pada hewan ruminansia kemarin kalau lambung sapi itu termasuk perut besar, lambung besar, karena pada lambung sapi itu terdiri dari beberapa bagian. Manusia itu ya sistem pencernaannya kan kemarin sudah dibahas juga ya, sistem pencernaan pada manusia. Apa saja masih ingat? Yang pertama mulut, terus kerongkongan, terus lambung, terus kemana lagi? Usus halus, ya usus kecil, usus halus, terus usus besar. Tujuan pembelajaran kali ini anak-anakku semuanya ya untuk materi kali ini yaitu tentang tema 3 makanan sehat ya. Terus subtema 1 ya bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 5. Nanti pada aktivitasnya ada diskusi kelompok. Kalian akan membuat bagan sistem organ pencernaan manusia, menganalisis video, kemudian nanti akan menganalisis sebuah iklan media cetak ya. Nah anak-anak, dalam Al-Quran pun ada anjuran. Tadi kan tentang makanan sehat ya. Jadi kita itu jangan sembarangan memakan makanan yang kurang baik. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87-88 di sini ada dalil tentang mengkonsumsi makanan yang baik dalam Islam karena kita semuanya adalah umat muslim. Boleh dibacakan sama-sama anak-anak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrisu thayyibatin ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Coba ibu minta tolong bacakan artinya. Naifa. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan Bagi kamu dan janganlah melampaui batas dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, sebelum membuka LKPD-nya, yuk sama-sama perhatikan terlebih dahulu teks di depan ini ya. Ibu boleh minta tolong yang pertama untuk Ananda Alia, silahkan dibacakan yang lantang ya. Kali ini anak-anak SD Nusantara bermain tari tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Betty. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Mereka semua senang sekali. Baik, terima kasih Alia. Nah, untuk selanjutnya silahkan berdiskusi dalam kelompoknya. Sebelum itu, ya, diskusikan 2 pertanyaan ini berdasarkan teks yang tadi. Yang pertama boleh dicatat dulu. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Apa penyebab penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia berdasarkan bacaan dari teks tadi. Yang pertama yaitu apa itu sistem pencernaan manusia? Yang kedua, apa penyebab penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia? Ya, dan tadi mengapa tubuh itu memerlukan makanan ya? Silahkan
diskusikan selama 5 menit. Poin-poin pentingnya dicatat yang berkaitan tentang sistem pencernaan pada manusia. Silahkan. Sudah semuanya? Sudah. Baik anak-anak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mau menjawab? Kelompok mana? Angkat tangannya. Boleh kelompok ini, silahkan. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan adalah sistem yang terdiri atas berbagai organ yang membantu pencernaan dan penyerapan. Oke, semuanya jelas atau kurang jelas? Coba satu orang Pipik bacakan dengan keras. Sistem pencernaan adalah sistem yang terdiri atas berbagai organ yang membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Oke, semuanya ada lagi pendapat yang lain? Nau, silahkan Naura dibacakan kita. Sistem pencernaan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang bekerja untuk mengolah makanan. Tuh, boleh ya. Bagus ya, semuanya tepat. Nah, selanjutnya, apa penyebab penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan pada manusia? Yang membuat kita kadang suka sakit perut ya, terus merasa kelelahan mungkin. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Oke, Queen. Diare. Penyebabnya apa? Makan makanan yang tidak sehat atau pola hidup yang kurang sehat. Bagus ya. Contohnya? Jangan cuci tangan sebelum makan. Ya, betul ya. Kalau makan itu makanya harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum dimasak. Misalkan makanannya juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan tadi. Kerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Silahkan. Pada belakang kegiatan 1 dibaca, disimak baik-baik perintahnya ya. Nanti silahkan digunting kemudian ditempel di halaman berikutnya ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Barangkali ada hal yang dirasa sulit, boleh ditanyakan ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya? Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu ke depan? Oke, boleh Pipik dulu, so ke depan. Dilihatkan, diperlihatkan kepada teman-temannya ya. Silakan, dibacakan judulnya. Bagian saluran organ pencernaan manusia. Yang pertama melalui mulut, setelah dari mulut ke kerongkongan, lalu ke lambung, dari lambung ke usus halus, lalu ke usus besar. Ya, terima kasih kelompok Pipik. Tepuk salut dulu untuk kelompok Pipik. Tepuk salut. 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 Hebat. Alhamdulillah anak-anak, tadi LKPD-nya rata-rata Ibu lihat sudah betul ya menjawabnya. Jadi yang pertama kira-kira apa dulu organnya tadi? Ini mengingatkan saja ya, ingin mengecek lagi apakah kalian masih ingat atau belum. Yang pertama ulangi apa? Mulut ya. Makanan mulai dari mulut terlebih dahulu. Terus setelah mulut? Kerongkongan. Betul, kerongkongan yang kedua ya. Nah, terus yang ketiga? Lambung. Ya, betul. Lambung untuk yang ketiga ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian setelah lambung kemana? Ke usus halus, betul. Dan terakhir usus besar, kemudian keluar melalui anus ya. Di sini ada lagunya, makanya masih ingat lagu Tayo kan? Nah, yuk kita sama-sama supaya tidak lupa ya. Jadi ketika kalian ditanya apa aja sih sistem organ pencernaan pada manusia, nah mudah-mudahan melalui lagu ini kalian bisa ingat ya. Hai kawan, mari kita belajar mengenal pencernaan pada manusia. Rongga mulut, kerongkongan, lalu menuju
menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau duodenum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulut? Itu disebabkan oleh apa ya Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, baik ya. Itu tadi videonya. Catatan yang tadi kalian buat, silahkan diskusikan untuk mengisi LKPD pada kegiatan 2 ya.
membunuh anakku biar. Silahkan untuk yang pertama, untuk fungsinya mulut ya, rongga mulut. Kelompok mana yang mau mencoba? Boleh Peter ke depan, dibacakan di depan. Maju ke depan, Rafli. Yang pertama ini rongga apa sekali lagi? Yang keras? Rongga mulut. Silakan dibacakan fungsinya, Nak. Fungsinya untuk menghaluskan makanan. Untuk menghaluskan makanan. Sama yang lain? Sama. Ada tambahan atau ada yang mau menambahkan, mengurangi atau ada yang kurang tepat misalkan? Sama? Nah, terima kasih Rafli. Betul ya, tadi rongga mulut yaitu untuk mengunyah makanan supaya lebih halus. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, kelompok mana? Oke, boleh kelompok Winsa maju ke depan. Silakan dibacakan kepada teman-temannya. Untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Apa itu nama organnya? Kerongkongan. Kerongkongan. Betul ya. Yang lain sama? Sama. Oke, sepakat. Selanjutnya, silakan untuk bagian yang berikutnya. Lah, apa ini? Organ apa ini namanya? Lambung. Lambung. Ya, silakan. Kelompok mana? Oke, boleh. Silakan Ataya maju ke depan. Sebagai penghasil pepsinogen. Ya, penghasil pepsinogen. Terus Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi sebagai dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein dalam kurung pepton. 1. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida HCl yang HCl ya. HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan. Ya, udah cukup ya. Betul ya. Terima kasih ya Taya. Betul ya. Jadi tadi dalam lambung itu menghasilkan enzim pepsinogen yang menguraikan protein menjadi pepton. Nah, terus tadi ada HCl ya untuk yang berfungsi mengeluarkan asam untuk membunuh mikroorganisme. Nah, baik anak-anak. Nah, dalam papan pintar ini tadi kita mensimulasikan ya bahwa makanan itu masuk ke dalam rongga mulut. Nah, pada mulut tadi betul ya, makanan itu diapakan? Dikunyah supaya menjadi lebih halus agar dapat masuk ke dalam mana selanjutnya dari mulut? Kerongkongan. Nah, ini terjadi gerak peristaltik ya, gerak peristaltik. Itu meremas-remas makanan supaya makanan turun menuju lambung. Jadi fungsi kerongkongan ini tadi yang seperti disampaikan oleh kelompok Winsa, yaitu sebagai apa tadi? Saluran yang menghubungkan mulut menuju lambung. Nah, di lambung ini makanan tadi ada menghasilkan HCl ya, untuk menghasilkan asam lambung. Fungsinya untuk apa? Untuk apa tadi asam lambung itu? Membunuh kuman atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh ya. Setelah itu makanan masuk ke mana? Usus halus. Di dalam usus halus ini makanan-makanan dibantu oleh zat yang dihasilkan dari lambung itu diserap ya. Terjadi penyerapan apa tadi yang dibacakan oleh Pipi? Penyerapan nutrisi atau sari-sari makanan yang akan diedarkan ke dalam tubuh kita. Nah, dari usus halus ini kemana? Usus besar. Di sini makanan terjadi pembusukan ya, sisa-sisa makanan yang tidak terpakai dibusukkan menjadi kotoran yang akan dikeluarkan lewat anus. Nah, dalam usus besar ini juga terjadi pengabsorpsian air dan mineral ya. Jadi di sini menyerap air dan mineral ya. Selanjutnya silahkan amati gambar berikut ini. Dari dua gambar ini kira-kira ini disebut apa tadi? Iklan. Yang pertama ini iklan
karena tujuannya adalah mempromosikan produk supaya dibeli oleh konsumen. Konsumen itu pembeli ya. Nah, kalau yang kedua ini anjuran layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat supaya masyarakat mengikuti kebiasaan yang baik ya, yaitu pola hidup sehat. Oke, selanjutnya silakan dibuka LKPD pada kegiatan 3-nya. Silakan berdiskusi kembali. Di situ ada iklan ya anak-anak. Nah, di situ ada iklan. Silakan dianalisis, dibaca, didiskusikan, kemudian dijawab pertanyaan pada bagian bawahnya. Lihat di situ ada iklan apa, dibaca di buku LKPD-nya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Di sini ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama, pola hidup yang dianjurkannya apa? Olahraga. Terus apa lagi? Sering memeriksakan kesehatan apabila sakit ya. Terus mandi. Terus apa lagi? Membersihkan lingkungan rumah, salah satunya mengepel. Terus memakan makanan yang sehat, gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang terakhir ada gambar menguras bak mandi. Ya, silakan. Itu sudah ada clue-cluenya, silakan kalian kerjakan. Sudah selesai? Bagus. Nah, di sini tadi ada kata kunci ya. Kata kuncinya bisa kalian lihat dari judulnya, dari gambar-gambar yang ada pada iklan yang tercantum atau tertuang dalam LKPD. Tadi judulnya apa? Dibacakan dulu iklannya. Sekali lagi. Yaitu iklan perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Silakan yang pertama. Ibu tunjuk ya, kelompok Winsa. Silakan dijawab. Di situ aja dibacakan. Soalnya dibacakan ya, menurutku. Iklan tersebut di atas merupakan iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagus, tepat sekali. Ya, hebat, Masya Allah. Selanjutnya, yang kedua. Iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Iklan ini menurutku efektif karena jelas, mudah dipahami dan menarik. Ya, menurut kelompok Ataya tadi iklannya efektif karena gambarnya jelas, bahasanya juga jelas. Mohon maaf, gambarnya menarik, bahasa dan tulisannya jelas, mudah dipahami maksud dan tujuannya ya. Oke, betul. Selanjutnya, yang ketiga, untuk membuat iklan yang lebih baik, kira-kira akan membuatnya seperti apa kalian? Kelompok mana? Oke, Zia, silakan. Gambar yang menarik, bahasa jelas, singkat dan padat. Ya, betul. Ya, yang paling utama gambar dulu yang menarik supaya menarik minat para pembaca ya. Baik anak-anak. Nah, tadi sudah dijawab ya. Nah, ini ada contoh iklan apa nih kira-kira? Komersil atau layanan masyarakat? Layanan masyarakat. Untuk mengajak apa? Melakukan 3M yang tadi, menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan menimbun barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini iklan yang baik itu apa saja? Dibacakan. Yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas. Kemudian, terakhir, tulisan dan gambarnya menarik. Oke, sampai situ sudah bisa dipahami. Ada pertanyaan dulu anak-anak? Terima kasih anak-anak. Silakan kerjakan soal latihannya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing dan dikumpulkan ke depan. Baik anak
Sama-sama hembuskan. Nah, baik. Oke. Anak-anak, coba kalian ingat-ingat kembali tadi dari kegiatan awal sampai detik ini, apa sih yang telah kalian pelajari hari ini? Sistem pencernaan pada manusia, betul. Apalagi tadi? Iklan. Sistem pencernaan pada manusia itu apa saja tadi? Mulut, usus besar, the best. Iklan itu tadi fungsinya untuk apa? Mengajak masyarakat, baik untuk membeli produk maupun mengajak untuk kebaikan, ya. Nah, iklan yang baik dan efektif itu seperti apa anak-anakku? Yang gambarnya bagaimana? Menarik. Terus tulisannya jelas, singkat dan padat, dan tentunya harus mengajak pada kebaikan. Dan selanjutnya, apa manfaatnya kita mempelajari pelajaran hari ini? Ya, jadi tahu sistem pencernaan makanan, jadi tahu fungsi-fungsi organ tubuh kita ya. Setelah tahu, akan bagaimana nanti kita dalam mengkonsumsi makanan? Lebih baik lagi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian senang? Biasa aja, bingung, masih bingung, atau sedih? Senang. Terima kasih anak-anak. Kalian anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang Masya Allah hebat-hebat ya. Tepuk salut untuk semuanya. Tepuk salut. 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 The best. Nah, terima kasih ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ingat, nanti ada PR ya pada buku pelajaran kalian ya di halaman 38. Silakan dikerjakan di rumah ya. Pertemuan berikutnya kita masih dalam subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 6. Nanti kita akan bernyanyi tentang hidup sehat ya. Baik, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah.